Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma rahmna bil Qur'an. Hadirin jemaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adalah dalam kesempatan ini kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kemarin sudah saya sampaikan berkaitan dengan agama Islam. Itu adalah agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya agama yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya akan saya sampaikan bahwa agama Islam harus diterima secara keseluruhan. Dinul Islam ini adalah satu kesatuan. Secara keseluruhan ini menjadi satu kesatuan. Artinya dikenal adanya Islam itu tidak ada yang namanya Islam sholat saja, Islam puasa saja, Islam haji saja diterima, itu saja, tapi yang lain tidak diterima. Jadi tidak ada hal yang seperti itu. Semuanya harus diterima secara keseluruhan, semuanya. Tidak ada dan tidak boleh dipilih-pilih. Meskipun nantinya akan ada orang-orang yang terkadang bisa jadi sifatnya seperti sifatnya orang Islam, tapi dia bukan orang Islam. Bisa jadi yang sebaliknya, ngakunya Islam tapi sifatnya tidak sesuai dengan syariat Islam. Hal seperti ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melakukan sifatnya seperti orang Islam tapi bukan orang Islam, ya selamanya bukan termasuk orang Islam, enggak akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula orang yang ngaku Islam, ya kita harapkan bisa masuk Islam secara keseluruhan. Tapi hal yang seperti ini cuma menerima yang enak saja atau yang sesuai dengan kehendaknya saja, maka ya kita harapkan lebih baik lagi masuk Islam secara keseluruhan. Ayatnya jelas, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Wahai orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam ini secara keseluruhan. Semuanya diterima secara keseluruhan, tidak dipilih-pilih, tidak yang enak saja dilakukan. Atau terkadang bisa jadi enggak enak tapi diusahakan. Ada orang-orang tertentu yang ngakunya Islam, biar dipanggil Pak Haji, ya dia usaha melakukan ibadah haji meskipun itu berat. Itu harus mengeluarkan banyak harta, dia harus pergi ke Baitullah melakukan ibadah haji, tapi niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dia udah usaha semaksimal mungkin, bahkan termasuk haji itu cuman bisa dilakukan oleh orang-orang yang mampu saja. Tapi karena dia memang punya harta, bisa mengeluarkan harta tersebut, mampu untuk melakukan haji tersebut, karena keinginannya ketika mereka melakukan ibadah tersebut dia akan mendapatkan balik lagi apa yang dia keluarkan, bisa dipandang orang lain, maka dia melakukan ini. Tapi ketika setelah selesai melakukan ibadah haji, sholatnya keder lagi, puasanya semau dia,
zakatnya tidak mau. Na'udzubillah min syarri dzalik. Hal seperti ini tidak diharapkan dalam Islam. Di ayat yang lain, bukti-bukti yang lain disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di awal penciptaan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Setelah penciptaan Nabi Adam alaihi salatu wassalam yang bertempat di surga, semua malaikat, semua yang ada di malakut di surga itu diperintahkan untuk sujud kepada Adam. Semuanya sujud kecuali iblis. Iblis sebelumnya masih kelihatan baik, tapi ketika diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam, untuk menghormati Adam alaihi salatu wassalam, dia tidak mau, maka Allah kutuk dia dan dia dipastikan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Adam diciptakan, iblis itu juga termasuk orang-orang yang baik, selalu sujud kepada Allah, patuh kepada Allah, semua perintah Allah dijalankan. Tapi setelah Adam ini diciptakan, mereka tidak mau karena kesombongannya. Jadi ini contoh buat kita, jangan sampai kita melakukan ibadah hal-hal yang baik itu tidak secara keseluruhan. Semua perintah Allah harus kita lakukan, jangan dipilih-pilih. Ini sesuai dengan saya, ini enak dilakukan, baru saya jalankan. Kalau enggak enak, saya tinggalkan. Na'udzubillah min syarri dzalik. Itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan-amalan yang seperti itu. Di ayat yang lain berkaitan dengan ceritanya, berkaitan dengan Bani Israel, kaumnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam, itu mereka ada yang melakukan yang seperti itu, melakukan sebagian dan meninggalkan sebagian. Maka Allah sebutkan, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian mengambil atau beriman kepada sebagian kitab tapi tidak mau beriman kepada sebagian yang lain? Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Balasan untuk orang yang melakukan seperti itu, yakni menjalankan sebagian isi kitab tapi meninggalkan isi kitab yang lain, menjalankan sebagian syariat Islam tapi meninggalkan syariat Islam yang lain, itu adalah balasannya adalah khizyun fil hayatid dunya, kehinaan di dalam kehidupan dunia. Itu tidak menyebabkan dia mulia, tapi menyebabkan dia menjadi hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula di dunia ini. Wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil adzab. Di dunia hidupnya susah, nanti di akhirat akan dibalas dengan neraka juga. Wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Allah enggak lupa dari apa yang kita jalankan. Jadi Allah enggak cuma lihat amalan kebaikanmu sekarang ini, tapi Allah melihat keseluruhan apa yang kita jalankan di dunia. Apakah keseluruhannya sesuai dengan syariat Islam? Apakah kita berusaha semaksimal mungkin menjalankan syariat Islam ini dengan baik? Maka seperti itulah Allah akan membalas sesuai dengan amalan kita. Jadi inilah contoh buat kita supaya apa? Supaya kita menerima Islam ini secara keseluruhan, tidak mengambil sebagian tapi menolak sebagian yang lain. Perintahnya jelas, masuk ke dalam Islam secara keseluruhan, tidak pilih-pilih, tidak yang enak saja, tidak yang sesuai dengan masanya saja, kalau tidak sesuai ditinggalkan. Ya, naudzubillah min syarri dzalik. Jadi ayat-ayat seperti ini masih banyak disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, dan tentunya ini diharapkan dari kita adalah kita menerima Islam secara keseluruhan. Jadi kalau kita udah nyemplung sebagai orang Islam, sekalian kita jadi Islam yang baik. Jangan tiwas masuk Islam tapi ternyata
tidak menerima keseluruhan, balasannya adalah kehinaan di dunia dan di akhirat mendapatkan siksa Allah yang pedih. Tiwas masuk Islam kok tetap dapat siksa, naudzubillah. Podo-podo Islam ya sekalian Islam yang baik. Jangan sampai kita menjadi orang yang baik tapi tidak Islam. Keluarga kita bisa jadi keluarga kita ada yang baik, selalu berbuat baik kepada sesama manusia, tapi dia belum Islam, ya kita ajak bareng-bareng, yuk masuk Islam aja. Perbuatanmu ini, perbuatan baikmu ini itu sudah sesuai dengan syariat Islam. Udah baik, tinggal kamu masuk Islam. Kita ajak orang lain supaya masuk Islam, menjadi orang yang muslim yang baik. Jadi nggak cuma baik di luarnya saja. Jadi orang-orang humanisme yang kemarin sudah saya sampaikan, jangan sampai orang-orang yang seperti ini cuman baik di mata manusia saja, tapi harus baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita ajak orang lain menjadi orang yang Islam, dan kita ajak diri kita yang sudah masuk Islam ini bareng-bareng menjalankan syariat Islam ini secara keseluruhan, dengan harapan Allah ridha dengan amalan-amalan yang kita jalankan dan Allah memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.